Tahukah Anda, musik blues berasal dari peradaban Islam? Ada beberapa asumsi yang akan Anonim sampaikan. Simak terus videonya. Menurut sejarah, blues lahir dan berkembang pertama kali di Amerika Serikat, di Mississippi, pada akhir abad ke-19, atau sekitar tahun 1985. Oleh para budak petani kapas keturunan Afrika Amerika. Blues pada waktu itu, berbentuk nyanyian yang berisi lirik kesedihan, dan rasa frustasi, akibat tertindas. Tapi menurut Anonim sendiri, musik blues sudah ada, jauh sebelum abad ke-19, dan dilahirkan oleh peradaban Islam. Ada 5 poin asumsi yang akan Anonim bahas, jadi usahakan untuk tidak men-skip videonya, agar tidak gagal paham. Poin pertama. Sejarah musik berasal dari peradaban Islam atau bangsa Arab. Banyak sejarah mencatat bahwa, musik diadaptasi dari kebudayaan Islam, salah satunya dalam kitab Al-Afghani yang ada pada abad ke-10. Munculnya sejumlah musisi pada awal masa kekhalifahan, termasuk Saib Khatir, Tuwais, dan Ibnu Mijah. Penyebaran Islam ke seluruh wilayah memberi pengaruh tersendiri pada musik. Contohnya, Islam menyebar ke Persia, Turki, India dan negara-negara Afrika. Telah dikenal mempunyai pengaruh pada perkembangan musik dunia. Awalnya musik dianggap sebagai cabang filsafat dan matematika. Salah satu pakar filsafat dan matematika yaitu Al-Kindi, merumuskan 15 risalah tentang musik dan menjadikan musik sebagai alat terapi. Selain itu ada juga tokoh Islam yaitu Al-Farabi yang menuliskan teori tentang musik dan puisi. Kita mengenal juga Imam Al-Ghazali, dalam bukunya Ihya Ulumuddin, menguraikan mengenai musik dalam kehidupan spiritual. Dan dikembangkan oleh para sufi salah satunya yang kita kenal yaitu Jalaluddin Rumi. Dan apabila kita menarik jauh ke belakang, di umat Islam kita mengenal Nabi Daud alaihi salam, yang memiliki suara merdu, penyair sekaligus pemain harpa. Di konten berikutnya, saya akan membahas tentang perjalanan Nabi Daud alaihi salam dan beberapa tokoh Islam tadi. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan loncengnya. Kesimpulan dari poin pertama ini adalah musik tidaklah dimulai dari bangsa barat melainkan sudah jauh ada sebelum abad ke-19. Karena sejarah mencatat aliran musik tertua adalah musik jazz. Poin kedua, pernyataan Columbus. Dalam sebuah buku, karya Ivan van Sertima yang berjudul They Come Before Columbus 1976, menulis sebuah pernyataan yaitu, Columbus juga tahu, bahwa Muslim asal pantai barat Afrika telah tinggal lebih dulu di Karibia, Amerika Tengah, Selatan, dan Utara. Artinya, kaum Muslim Afrika, pertama kali menemukan Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kaki di dataran Amerika. Kita bisa menarik garis, bahwa, kaum Muslim Afrika memberikan pengaruh besar atas perkembangan tradisi dan warisan budaya, salah satunya musik. Sebelum mereka dijadikan budak dan kaum minoritas. Muslim Afrika sudah lama mengenal musik, bahkan sebelum abad ke-19. Poin ketiga, irama Muslim. Irama Muslim atau biasa disebut nagam atau makamat, mempunyai 8 jenis irama dan terbagi lagi menjadi 18 variasi. Biasanya umat Islam mempelajarinya ketika ingin mempelajari bahasa Arab ataupun tilawatil Quran. Bila Anda belajar pola musik, kita hanya mengenal pola mayor, minor, dan progresifnya. Sedangkan 8 irama tadi, beserta turunannya, sangat luas. Irama-irama tersebut mempunyai pola mayor, minor dan bahkan irama dengan pola sendiri. Contohnya irama Bayati dengan pola mayornya, irama Hijaz dengan pola minornya. Tapi kebanyakan mengarah ke irama minor, irama yang kental di genre blues, dengan nada lirih dan sedih. Coba dengarkan lagu, Live Come Holler. Linknya sudah saya lampirkan di deskripsi. Dia adalah salah satu pelopor musik blues, yang dikenal dengan Delta Blues. Nada dalam nyanyian tersebut,
terdengar seperti panggilan azan serta berisi tentang keagungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin 4. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah muazin pertama, atau orang yang melantunkan azan pertama, bagi kaum muslimin di zaman Nabi Muhammad SAW. Bilal adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh para sahabat Nabi. Dan dia juga dikenal memiliki suara yang sangat merdu. Jadi, dari beberapa poin ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa, Muslim Afrika telah bernyanyi, berirama, bermusik bahkan pada zaman para nabi di abad ke-6, dan menyebar ke berbagai wilayah dunia, lewat perdagangan dan penyebaran Islam. Namun, pertanyaannya, kenapa musik jazz yang tertulis dalam sejarah menjadi musik yang tertua? Kita lanjut ke poin kelima. Arti warna hitam putih pada piano. Arti warna hitam putih pada tuts piano adalah sebuah gambaran mayoritas dan minoritas. Ditandai ketika kita menekan tuts putih pada piano, akan mengeluarkan nada mayor, artinya mayoritas kaum kulit putih. Sebaliknya ketika tuts hitam, akan mengeluarkan nada minor, yang artinya minoritas kaum kulit hitam. Makanya, musik jazz identik dengan suasana mewah dan instrumen yang lengkap, sedangkan blues biasanya hanya dibawakan oleh musisi jalanan dengan lirik balad. Ketika kita mengerti pola musik, kita akan paham pola jazz sebenarnya adalah hasil adaptasi dari pola old blues itu sendiri. Untuk perbedaan blues dan jazz, Anonim akan membahas di konten selanjutnya. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.